Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah Qorun ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah tentang Qorun ini. Qorun adalah sepupu dari Nabi Musa. Dengan kata lain, Qorun adalah seorang anggota dari Bani Israel. Ibrahim juga mengatakan bahwa Qorun adalah anak pamannya Nabi Musa. Oleh karena itu, namanya adalah Qorun bin Yasar bin Qais bin Lawi bin Yakub. Nabi Musa, di sisi lain, adalah Musa bin Imran bin Qais bin Lawi bin Yakub. Dengan demikian, Nabi Musa dan Qorun memiliki kakek yang sama, yaitu Qais. Imran adalah ayah Nabi Musa, sedangkan Yasar adalah ayah Qorun yang merupakan adik dari Imran. Qorun adalah bagian dari kaum Nabi Musa. Namun, dia berpaling dan memusuhi Nabi Musa. Dalam riwayat lain, dikatakan bahwa nama lain Qorun adalah Munawir atau Munawar, yang mengacu pada keindahan suaranya saat membaca Taurat. Meskipun dia memiliki pengetahuan agama yang luas, dia adalah musuh Allah dan memiliki sifat munafik, sama seperti As-Samiri. Qorun diuji oleh Allah dan dihancurkan dengan ujian berupa kekayaan yang melimpah. Allah memusnahkan semua kekayaannya sehingga dia menjadi tergelincir dan tersesat. Syahir bin Hasyaf, seorang ahli tafsir, mengatakan bahwa salah satu bentuk kesombongan Qorun adalah dia memanjangkan jubahnya hingga menjulur satu jengkal dari mata kakinya. Dengan begitu, ketika dia berjalan, jubahnya akan terseret di tanah. Dia melakukan ini untuk mendapatkan rasa hormat yang lebih. Qorun memiliki sifat yang merasa lebih tinggi dari kaum-kaumnya yang miskin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa Qorun memiliki kekayaan yang melimpah. Dia memiliki banyak harta yang disimpan dalam gudang-gudangnya. Kunci-kunci gudangnya begitu berat sehingga harus diangkat oleh puluhan orang yang kuat dan memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Kuncinya terbuat dari kulit hewan dan bahkan ada cerita bahwa jika seseorang tidak mampu mengangkat kunci itu, kunci tersebut harus diangkut oleh 60 hewan besar. Gudang harta Qorun sangatlah besar dan luar biasa. Namun, teman-teman, janganlah berpikir bahwa jika kita memiliki kekayaan dan rezeki yang melimpah, itu berarti Allah mencintai kita. Sebenarnya, jika kita diberi kemudahan untuk bersedekah dan membantu orang lain, itulah bukti bahwa Allah mencintai kita. Tetapi, jika kita sombong dan berbangga dengan kekayaan yang kita miliki, janganlah merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita. Hal yang sama dialami oleh Qorun, dia diuji dengan kekayaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan pesan kepada Qorun bahwa dia tidak boleh sombong dengan hartanya. Allah tidak menyukai orang yang sombong dan merasa lebih baik daripada orang lain. Qorun mendapat nasihat dari kaumnya dan juga ulama di dalam kaumnya untuk menggunakan harta yang Allah berikan untuk kebaikan akhirat. Tujuan hidup kita haruslah untuk mendapatkan rizki dari Allah di akhirat, karena itu adalah yang terbaik dan kekal. Namun, jangan lupa bahwa kita masih hidup di dunia ini. Gunakanlah harta yang halal yang Allah berikan kepada kita dengan bijaksana. Silakan menikmati dengan penuh kebaikan dan yang halal. Orang-orang yang menasihati Qorun mengatakan, berperilakulah dengan baik, wahai Qorun, terhadap hamba-hamba Allah yang diciptakannya. Janganlah merusak di muka bumi, wahai Qorun. Janganlah berlaku buruk terhadap kaummu, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, nanti Allah akan menghukummu atas perbuatanmu di dunia ini. Tidak cukup hanya hukumannya, Allah juga akan mencabut segala yang telah Dia berikan padamu. Dan diakhiri dengan kata-kata, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Teman-teman, kita dianjurkan untuk tidak sombong dan berperilaku baik. Janganlah merusak di dunia ini. Ini adalah nasihat dari kaumnya. Namun, kita melihat jawaban Qorun yang tidak pantas dan menyakitkan. Jawabannya menunjukkan kesombongan. Dia berkata, sesungguhnya harta ini hanyalah karena ilmu yang ada padaku, bukan seperti yang kalian katakan. Kalian tidak perlu mendengarkan ucapan kalian. Jangan merusak di dunia ini, jangan sombong, dan sejenisnya. Namun, dia tidak mau mendengarkan nasihat tersebut. Bagi dia, nasihat itu tidak ada gunanya. Dia merasa bahwa Allah memberikan semua ini kepadanya karena hak yang seharusnya dia dapatkan. Jika bukan karena Allah mencintainya, Allah tidak akan memberikan semua ini kepadanya. Dia terlalu percaya diri, namun kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegurnya dengan melanjutkan ayat. Apakah dia tidak tahu bahwa sebelumnya Allah telah menghancurkan kaum-kaum yang memiliki lebih banyak kekayaan daripadanya, yang memiliki kekuatan yang lebih besar dan hidup lebih lama? Dan mereka yang berdosa tidak akan ditanya tentang kesalahan-kesalahan mereka. Ada orang yang lebih kuat dari Qorun.
Apakah dia tidak tahu? Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, bagaimana kaum Ad dan kaum Samud dihancurkan olehnya. Gunung-gunung diukir, teman-teman. Apakah Korun bisa mengukir gunung? Tentu tidak. Gunung-gunung diukir menjadi istana. Namun bangunan-bangunan yang tinggi ini belum pernah ada sebelumnya di muka bumi ini. Korun mungkin merasa berhak sombong, tetapi Allah memusnahkan semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jangan sombong. Allah menghancurkan mereka karena dosa-dosa dan kesalahan mereka. Bahkan mereka lebih kuat daripada Korun, lebih kaya dan memiliki lebih banyak anak. Jika omongan Korun benar, bahwa orang yang memiliki banyak harta, banyak anak, dan kekuatan lebih dicintai oleh Allah, mengapa Allah menghancurkan mereka semua? Ini adalah bukti bahwa harta, kekuasaan, dan tahta bukanlah bukti cinta Allah kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menceritakan, Korun keluar dengan penampilan yang paling mewah. Dia memamerkan dirinya dengan pakaian terbaiknya. Tidak hanya itu, pelayan-pelayannya, kendaraan-kendaraannya, dan bahkan kunci-kunci harta yang dipikul oleh pelayannya. Korun mengeluarkan semuanya, meninggalkan kerajaannya, dan berjalan. Ketika orang-orang melihat Korun seperti itu, mereka berkata, oh, betapa enaknya menjadi Korun, memiliki banyak harta. Bisakah kami menjadi seperti Korun, berlimpah harta? Ketika ulama dan orang-orang yang berilmu dari Bani Israel mendengar perkataan kaumnya seperti itu, mereka berkata, celakalah kalian. Apa maksud kalian berkata begitu? Balasan Allah adalah yang lebih baik bagi siapa saja yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beramal saleh. Itulah yang lebih abadi di akhirat. Dan itu jauh lebih tinggi daripada yang kalian lihat ada pada Korun sekarang. Dan tidaklah mendengar perkataan ini kecuali orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang sabar menerima takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka kami hancurkan dia beserta istananya dan menenggelamkannya ke dalam bumi. Tidak ada satu kelompok pun yang dapat menolongnya selain Allah. Terjadilah apa pada Korun? Semua hartanya diambil darinya, dan kepada Bani Israel diungkapkan, hei, kalian tidak memiliki apa-apa. Kalian adalah orang-orang miskin. Ini adalah kekayaan anak-anakku, ini adalah pemberian dari ilmu yang mereka miliki. Intinya, Korun menunjukkan dirinya sendiri dengan sombong, meremehkan orang lain. Lalu, apa yang terjadi? Allah berfirman, kami menenggelamkannya bersama seluruh hartanya. Hartanya hilang semua, tenggelam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ada sebuah kisah di kalangan Bani Israel. Jadi, teman-teman, ada yang mengatakan bahwa Korun iri terhadap Nabi Musa. Mengapa dia iri? Mengapa dia tidak senang jika ada dua orang menjadi nabi? Musa dan Harun alaihimassalam. Mengapa dia khawatir tentang anak-anak mereka? Ada perasaan iri di dalam hatinya, dia tidak menerima, dia iri dan dengki. Nabi Musa adalah orang yang luar biasa, perkataannya didengarkan oleh kaumnya. Suatu hari, Korun mengutus seorang wanita. Dia memberikan uang kepada wanita itu dan mengirimnya ke majelis Nabi Musa. Dia mengatakan, kamu pergi ke majelis Musa. Kamu bilang bahwa kamu telah tidur dengan Nabi Musa dan sekarang kamu hamil karena itu. Jika kamu melakukannya, maka saya akan memberikanmu banyak uang. Wanita itu setuju. Akhirnya, dia pergi ke majelis Nabi Musa. Pada saat itu, Nabi Musa sedang berkumpul dengan kaumnya. Tiba-tiba, wanita itu berdiri dan mengatakan bahwa dia telah tidur dengan Nabi Musa. Nabi Musa dituduh berzina. Semua teman-temannya terkejut. Bayangkanlah, betapa tegangnya bagi Nabi Musa. Dia dituduh seperti itu di hadapan seluruh umatnya. Bayangkanlah rasa malunya, dan bayangkan dosa Korun, menuduh seorang rasul berzina dengan seorang wanita, menfitnah. Lalu, apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Dia meminta waktu sejenak. Nabi Musa sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat, wanita itu mendatangi Nabi Musa. Dia disuruh bersumpah. Nabi Musa berkata, apakah perkataanmu benar? Bersumpahlah atas nama Allah. Mengapa kamu bisa mengatakan hal seperti ini? Wanita itu langsung ketakutan ketika mendengar Nabi Musa berbicara. Dia gemetar. Akhirnya, wanita itu mengakui di depan semua orang yang mendengarkan pada saat itu bahwa ini semua adalah sebuah rencana dan Korunlah yang telah membayarnya untuk melakukannya. Maafkan saya, ya Nabi Musa. Saya minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Saat wanita ini mengaku bahwa dia telah berbohong, Nabi Musa langsung sujud kepada Allah.
Di sini ada beberapa versi yang dikisahkan. Ada versi yang berhubungan dengan Bani Israel, tapi tidak apa-apa kita ceritakan. Setelah Musa mengetahui apa yang dilakukan Firaun dengan memfitnahnya, kisah ini tentang Qorun. Qorun mengumpulkan semua hartanya. Dia memamerkan kekayaannya, duduk di dekat tempat pengajaran Nabi Musa. Nabi Musa menunjukkan kepada kaumnya, "Hei, lihatlah kekayaanku ini." Akibatnya, orang-orang yang sebelumnya fokus pada Nabi Musa beralih memperhatikan Qorun yang menampilkan semua hartanya. Kemudian, Nabi Musa memanggil Qorun. Dia berkata, "Wahai Qorun, apa yang sedang kau lakukan? Ada apa dengan ini? Mengapa kau memamerkan dirimu seperti ini?" Qorun menjawab, "Hei Musa, ketahuilah bahwa engkau memang lebih baik daripada aku dengan kenabian yang Allah anugerahkan kepadamu. Tapi aku telah diberikan oleh Allah lebih dari yang diberikan kepadamu, yaitu harta. Allah telah memuliakanku dengan harta yang banyak. Lihatlah, Qorun sangat iri denganmu." Karena rasa dengkinya, Qorun menantang Nabi Musa lagi. Dia berkata, "Hei Musa, jika engkau mau, silakan doakan kejelekan bagiku. Aku tidak takut atas tuduhan yang dilakukan oleh perempuan tadi. Silakan doakan aku." Nabi Musa menjawab, "Baiklah Qorun, jika itu keinginanmu. Katakanlah, siapa yang ingin berdoa terlebih dahulu, aku atau engkau?" Qorun menjawab, "Aku duluan," kata Qorun. Nabi Musa berkata, "Baiklah." Lalu Qorun mendoakan kejelekan bagi Nabi Musa. Ia berdoa, tetapi tidak terjadi apa-apa. Qorun bingung. Nabi Musa berkata, "Apakah doamu sudah selesai?" Qorun menjawab, "Sudah." Kemudian Nabi Musa berkata, "Sekarang giliranku untuk berdoa." Nabi Musa mengangkat tangannya dan berkata kepada teman-teman sekalian, "Marilah kita dengarkan doanya." Ia berdoa, "Ya Allah, perintahkanlah bumi ini untuk patuh kepadaku hari ini saja. Ya Allah, berfirmanlah kepada bumi ini, tolong perintahkan bumi untuk taat kepadaku, hanya hari ini." Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Sudah kuperintahkan, wahai Musa. Silakan, sekarang bumi ini telah taat kepadamu. Perintahkanlah." Nabi Musa berucap, "Wahai tanah, ambillah semuanya. Tariklah mereka ke dalam genggamanmu." Itulah tanah, teman-teman sekalian. Naiklah, bumi menahan Qorun dengan kakinya. Dia tidak dapat bergerak, tertahan oleh tanah. Kemudian Nabi Musa berkata, "Tariklah mereka lagi, masukkan ke dalam." Sampai ke lututnya, masuk. Tanah menarik Qorun semakin dalam, hingga mencapai bahunya. Dia tenggelam dalam kerak bumi. Lalu Nabi Musa berkata, "Tenggelamlah, ya bumi, hingga tidak ada yang terlihat." Semua harta-hartanya ditelan oleh bumi, tenggelam di dalamnya. Semua yang menyaksikan tercengang. Kemudian Nabi Musa memberi isyarat dengan tangan, menunjuk ke atas. "Pergilah engkau, wahai anak cucu Lawi, dan seluruh petinggi mereka," katanya. Itu termasuk kakek-kakek Qorun, yang juga merupakan kakek Nabi Musa, yang masih tersisa. Karena misalnya, sudah selesai. Semua mereka telah tenggelam, tidak ada yang tersisa. Semuanya terbenam di dalam bumi. Ibnu Abbas, radhiyallahu anhu, berkata, Allah menenggelamkan Qorun dan harta-hartanya ke dalam 7 lapisan bumi yang ketujuh, sebagaimana langit memiliki 7 lapisan. Qorun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di lapisan bumi yang ketujuh, di keraknya yang paling dalam. Dan tidak ada kelompok manusia yang dapat menolongnya, dan dia tidak termasuk orang-orang yang menang. Semua orang yang mendukungnya telah binasa, dan itu disaksikan oleh kaum Nabi Musa. Jadi, kaum Nabi Musa melihat berulang kali, mereka melihat Firaun beserta pasukannya tenggelam, dan mereka melihat Qorun bersama harta-hartanya. Semua orang tenggelam di permukaan bumi ini, dan itulah keistimewaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Bani Israel. Namun, mereka tidak sadar dan tidak pernah belajar dari pengalaman yang telah terjadi. Akhirnya, mereka merasa menyesal karena sebelumnya iri terhadap Qorun yang kaya. Akhirnya, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diselamatkan dari nasib yang dialami oleh Qorun yang memiliki kekayaan melimpah. Mereka mengatakan, jika bukan karena Allah, kita akan tenggelam bersama mereka. Kami bersyukur kepadamu. Sepertinya orang-orang kafir tidak akan pernah berhasil. Jika bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaga kita semua, mungkin kita juga telah tenggelam. Dan tahukah kamu, orang-orang kafir tidak akan pernah meraih kemenangan di dunia ini, apalagi di akhirat kelak. Akhirnya yang mendapat kemenangan adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi,
Ini adalah peringatan bagi kita semua, teman-teman, dan bagi siapapun yang mendengar kisah Qarun ini. Janganlah sombong dan janganlah terlalu percaya diri. Jika kita diberi kesehatan, gunakanlah untuk hal-hal yang benar. Jika kita diberi kekayaan dan harta yang melimpah, gunakanlah dengan jalan yang benar. Jangan beranggapan bahwa jika kita memiliki banyak uang, kita akan dapat bersedekah lebih banyak. Semua itu adalah taufik dari Allah, yang Dia berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka, mintalah kepada Allah agar selalu diberi taufik dan hidayahnya untuk melaksanakan ketaatan dan amal saleh. Karena nyatanya, tidak semua orang kaya mampu bersedekah. Mereka mungkin takut kekurangan harta, padahal, demi Allah, orang yang dermawan dan rajin bersedekah tidak akan pernah miskin. Malah, harta mereka akan diberkahi dan terus bertambah oleh Allah. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.